goalkeeper we mengakuinya nu menjaga gawang. Tapi sanggeus na mang. Geusna teh akhirnya. Lepas dari panas tiris atau panas tiris, ada salah satu konten istimewa juga kita kali ini, yaitu Persib Podcast berkolaborasi dengan Ensiklo Persib. Mantap. Edisi spesial Persib lawan Persija Jakarta. Betul. Yang pertama, ini adalah soal bagaimana pertandingan ini tersaji dengan keras. Bung Lusman, sekeras apa pertandingan antara Persib kontra Persija Jakarta? emang Persib Persija unggal musim ka musim pertandinganna pasti heuras wae. Bener teu sok? Betul. Bener. Nepi ka aya dua kejadian. Tahun 2017, Kim Jeffrey Kurniawan pernah mengalami patah tulang di Stadion Manahan Solo. Aya nu ngeuh teu? Ya, Ya, itu pasti. bener. Eta di tackling di tukang, Mang. Tah, bener. Rudi Widodo ya? Muhun Rudi Widodo. Salajengna aya Deden. Deden Natsir pernah patah tulang oge. Duaan jadinya. Aya dua. Deden patah tulangna di Stadion Gelora Bung Karno. Tahun 2018. 19. Jeung Eta- Bruno Matos eta teh nuju Duel ya. mau ngejar bola lah masing-masing. Iya. Selanjutnya, fakta kedua adalah Bung Iki, silakan. Ngomongin Deden ya, yang waktu 2014 juga masuk skuad Persib juara. Ada juga di situ kipernya yang punya fakta unik, Sahar Ginanjar. Oh, kumaha tah, Mang? Sahar itu satu-satunya pemain yang double gelar. Dengan di Persib ia dapat gelar, di Persija juga ia dapat gelar di Liga Indonesia ya. Keren ceritanya. Keren. Bisa gitu. Bisa gitu. Sahar itu di Persibnya memiliki 12 caps totalnya ya. 11 di 2012 dan satu lagi di 2014. Ih, komplit pisan. Dua gelar loh. Itu statistik di Persib. Statistik di Persija gimana? Mangga pilariannya Lira. Ya, eta mah. Iya mah podcast Persib. Eta mah. Manggawe lah Oke Persija ya. Manggawe lah. Enggak. Bener oke tuh. Lanjut. Tapi urang mah teh hayang nyaho sih sebenarnya. Ya. Bodo amat sih. Oke. Masing-masing we ya. Sewang-sewang. Fakta ketiga adalah ya penggunaan wasit asing. Ini saya ingat banget nih 2017. Jadi untuk menyemarakan kompetisi Liga 1 waktu itu operator menggunakan wasit asing, termasuk ketika pertandingan Persib lawan Persija. Wasitnya itu waktu itu Sean Evans kalau nggak salah ini dari Australia ya. Betul, dari dari Australia. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pertandingan, tujuan awalnya, tapi ternyata di pertandingan ada keputusan kontroversial. Banget. Kayak gitu, aduh. Ada gol yang sebenarnya harus terjadi. Oh itu Buat iya itu. Ezekiel Andoaser. Betul. Awalnya sih corner siapa sih dulu tuh ya? Masih inget enggak? Bola mati mungkin ya. Corner ya, bola Iya, mati, iya. bola mati di heading langsung kena Mantul dari tanah ke atas kena jala gitu dan kena jala langsung ke tepis lagi sama si ya keluar lagi sama terus Persib teh dulu nggak mau nerusin pertandingan. Sempet ya ke pinggir dulu ya mereka ya, cuman Fujovic ya. di kartu baru mau oke soalnya. jadi bener. itu berunding dulu sebenarnya. Iya. Cuman wasit Sean Evans menganggap bahwasanya Persib tuh menolak untuk meneruskan pertandingan padahal enggak, sebenarnya lagi berunding aja karena kaget kan. Iya. Bagaimana menyikapi pertandingan sisa pertandingan waktu itu? Tuh ya. kondisinya lagi tertinggal, terus kartu merahnya kumaha tuh iya gitu ya. Jadi berunding dulu aja cuman Wasit. ya makanya kan penuh kontroversial gitu. Oke. Selanjutnya, fakta selanjutnya masih berkenaan dengan Kontroversi. gol kontroversial ini. Mang Lusman mungkin bisa bercerita. Menambahkan saja ya, mungkin lebih tepatnya, bahwa gol Eze yang dicetak di menit 27 itu sebenarnya yang kita lihat itu sah kan harusnya. Nah, ada satu fakta ya. Ada satu artikel dari blognya Andri Tani. Dia nulis di Itu blog. fakta itu. Betul. fakta. Mengakui. Dia bilang Ezekiel Ondaso itu bertanya kepada Andri Tani, goalkeeper ball it's goal. Tulis Andri Tani di blognya itu. Lalu Andri Tani jawab, goal, but referee have decision. Sampai saat itu, Jadi dia mengakui ya. berarti. betul dia mengakui Andri Tani dan BP tidak berkata bahwa bola itu tidak gol. Bola itu mutlak gol. Goalkeeper we mengakuinya nu menjaga gawang. Tapi sanggeus na Mang. Geusna teh akhirnya. Teu kudu goalkeeper lah eta ge ketingali jalana bergetar, piraku jala bergetar
di mana gitu kan teu mungkin oge Eta. si Eze teriak langsung bergetar jalan kan teu mungkin kudu aya nu bola asup heula. Eta sih keindahan sepak bola teh nya. Betul. Dari segala keterbatasan kan terlahirlah sebuah keindahan. Lika-liku lah ya. Oke. Sekarang kita ada di fakta kelima. Setelah kemarin kan soal rival dan persaingan ya. Selanjutnya juga ada transfer. Ada yang menggemparkan ya di pertengahan tahun ini di mana Mark Klok setelah menjuarai Piala Menpora pindah ke Persib. Nah, gini nih. Alasannya tuh. Kata Mark Klok, dia tuh punya target ketika di Persija. Targetnya adalah menjuarai Piala Menpora. Setelah target Piala Menpora itu beres, target selanjutnya adalah menjuarai Liga 1. Nah, kenapa ke Persib? Karena dia pikir bahwa Persib situasinya secara tim, materi pemain, dan organisasinya memiliki peluang terbaik untuk menjadi juara. Oke. Piala Menpora kita tidak terjadi yang terbaik ya, Ya, tapi nggak kita ambil pemain terbaiknya aja ya. Mudah-mudahan dengan bergabungnya Mark Klok ini nanti kita di akhir musim bisa menjadi juara itu. Amin. Harapannya. Insya Allah. Oke. Etanya. Fakta selanjutnya ini soal Ini gol Persib. menit akhir. Iya, Persib tuh kalau apalagi dengan Persija tuh sepertinya motivasinya makin berlipat ya. Ya. Jadi melihat kondisi gitu ingin menang, ingin mencetak gol di menit-menit akhir. Kita tuh mengingat gol Christian Gonzalez di Gajayana ya, itu untuk memenangkan laga. Gonzales ini saya ingat waktu itu tendangan penalti kalau nggak Iya, salah. lalu selanjutnya ada gol Arthur Gevorkian. Ini Arthur tuh berhasil membungkam 90.000 penonton di Gelora Bung Karno. Udah udah siap-siap selebrasi, tiba-tiba Arthur golin Gol ya? langsung. 90 plus 1 Iya. ya waktu itu menitnya tuh. Ya. Iya, udah siap-siap pesta, tiba-tiba gol. Cicing eta jelema. Cicing eta. Sepi eta. Asli, Bro. Dan Gol terakhir gol terakhir pasti ini yang paling terpatri ya di memori Boboto adalah ketika Bojan Malisic berhasil memenangi laga, mencetak gol menit menjadi itu loh. penentu. Eta orang ingat. Itu sangat dramatis ya gimana Persib ngegolin dulu 1-0, terus dibalas 1-1, terus Bauman golin disamain lagi 2-2. Menit akhir free kick dari luar kena pemain Persija, di heading sama Mali, deflection masuk. Wah, Eta tandukanna tarik pisan. itu semuanya di Gelora Bandung Lautan Api bergetar Tapi itu. orang teh ningali si Mali teh nya emang tiap main motivasinya tinggi mah. Walaupun di pemain asing lu paling enak. Balkan tuh biasa memang karakternya seperti itu. Karakterna Eropa Timur kan Ya. keras gitu tapi saya aplikasikan di Persib. Iya. Kurang resep lebih kaya lagi saya masih peduli gitu. Ya. Selanjutnya kita ada perbedaan yang menarik juga untuk dibahas. Ini adalah soal Perbedaan maung dan macan ya. halus. Kumaha. Ini teh Maung teh manusia unggulan, macan teh mama cantik. Bener Lur? Guys, berarti jawabannya eta ya? mama wae. Iya banyak klub yang mengidentikan identitasnya tuh dengan maung gitu, dengan macan, dengan singa, dengan ya Hewan-hewan lah sarupaning gituan ya. Kayak kita kan Persib Bandung adalah maung Bandung gitu. Arema Singo Edan kan. Persija naon Macan. macan Kemayoran ya. Harimau teh kan termasuk dalam kelompok mamalia sorry. Kucing nu ukurannya badak gitu. Ciri khasnya si maung mah loreng gitu si kulit teh. Loreng gitu garis-garisnya. Ukurannya lebih badak dari macan. Nanti Ukuran badannya. Ya, nanti bisa nangkel ke pohon. Tah eta karena badag. Karena badag berat. Badag. Beraten gitu. Macan Mun macan mah dapat manjat pohon, terutama jenis macan dahan. macan dahan ya. Macan dahan. Jadi perbincangan rame oge nya hangat di Bobotoh teh bahwasanya macan sareng maung teh benten gitu. Tapi sebenarnya ada saruannya. Kan bentenna meureun si Harimau gitu. di lorengnya gitu ya. Lamun maung mah loreng-loreng, mun macan mah totol-totol. Nah, eta aya nu toto. Jadi nu toto teh saya menemukan namanya tuh ini namanya Neophilis nebulosa. Nama latinnya tuh. Kalau misalkan harimau itu Panthera tigris. Harimau Jadi, tanda tigris benar. Banyak harimau Jawa endemi di Sumatera di Jawa gitu. Iya, harimau Jawa, harimau Sumatera ya. Fakta nomor 8.
ini ada kisah seorang bocah ajaib, Beckham Putra Nugraha. Waktu itu posisinya di Stadion Muhammad Subroto, Magelang, hari Rabu 7 Oktober 2018. Persib U19 ketemu Persija. Babak 8 besar. Rame. Senior junior seru rame bener. Rame. Pokoknya di situ tuh Beckham ke edan-edana bikin hat-trick, man. Oh, ada Beckhamnya. Lawan Persija hat-trick. Lawan Persija hat-trick. Wah, skor akhirnya 4-0. Rame lah gitu kan. Terus hujan, pertandingan sempat dihentikan karena supporter masuk ke lapangan, tapi akhirnya bisa dihalau lagi, pertandingan dilanjutkan lagi. Ya, nggak lama kemudian pertandingan selesai. Cuma memang dari situ ya Beckham waktu itu menunjukkan tajinya bahwa dia memang merupakan bocah yang spesial, punya talenta, punya potensi lah ya. Banyak kok pemain-pemain asing, kalau sekarang mah Rashid mungkin banyak yang mengagumi dan melihat potensi itu gitu ya sesama pemain. Waktu lawan Bali juga selebrasinya Rashid gendong Etam. Etam golin. Ya, itu. Makanya dengan seri 3 Etam kembali itu berpotensi menjadi pembeda di lapang. Bisa jadi. Bisa tuh. Kita kan berharap ini yang junior aja bisa hat-trick ke gawang Persija junior. Kenapa senior tidak? Bisa aja, bola itu bundar. Mentalnya udah terasa gitu. Ya siapa tahu gitu di senior pun Beckham bisa berkilau, tampil gemilang. Fakta selanjutnya, starting 11 ketika pemain-pemain yang pernah membela baik itu Persib dan Persija. Dan ini starting 11 ini perpindahan pemain yang langsung ya. Langsung. Baik itu dari Persija ke Persib ataupun dari Persib ke Persija. Oh, kita dapat 13 malah. 13 pemain. Ada penggantinya 2. Jadi gitu. 2 cadangan. Ya, 2-nya cadangan. Plus pelatih. Oh iya, pelatihnya. Kita di posisi penjaga gawang ada Gendry Pitoy. Ya. Dia main di Persija musim 2010-2011, lalu 2011-2012-nya pindah ke Persib. Di back ada Sony Kurniawan, Haris Yulianto, Tony Sucipto, dan M. Nasuha. Di posisi gelandang, Mang Olus. Ada Emil Ham tuh. Sayap ya. Markok. Ada Lord Atep. Nah, Iya. Di penyerang, Terus ada Rahmat Afandi ya, kita tahu ya. Tahu dong. Fabio Lopez. Dan terakhir Ali Udin. untuk pelatihnya sendiri Ki Arkan Yuri. Di posisi cadangan, di bangku cadangan. Haris Salisbury. Masih ingat ya Haris Salisbury. Terus satu lagi Salim Alaidrus. Tapi orang mau lebih cocok Salim Alaidrus itu jadi starting line up. Ya kumaha nulis. Kumaha penulis naskah ya. Tapi orang setuju. Total sih emang. Sejak Liga Indonesia nya kemenangan terbesar Persib teh pas 2007 Mang. Ini jadi fakta yang nomor 10. Tidak terasa. Kumaha Mang Ulus, jadi fakta nomor 10 ini. Jadi sejak Liga Indonesia bergulirnya si Persib teh menang paling berat itu 0 Mang. Dulu kosong. 0 Telak kata mah. di Stadion Siliwangi dulu. Di Siliwangi. Gol si awalnya tuh pertandingan tuh berjalan dengan leueur, soalnya leueur we, lalu ada hujan teh geuning Mang. Sana teu apal Siliwangi kan. Siliwangi si Eka ngagolkeun. Gol pertama teh nya ti Eka-nya. Jauh. Dari jarak jauh. Voli salah. Di menit 14. 14. Kipernya Kemaruk Evgeny Kemaruk. Orang inget kene. Si Jangkung tapi ya kumaha deui. Anggar we bobol ya. Gol keduana disikat ke si Nyek Nyobe salto Mang. Nyek Nyobe salto gagal kena sama Bekamenga. Oh, sontek we nya. Disontek jadi 2-0. Wah, itu bobotoh bersorak gitu. Bersorak ya. Terus gol terakhir Mang. Aya 5 menit sebelum turun minum Bekamenga kembali jebol ke Persija. Babak hiji hungkul geus 3-0 gitu. Iya. Babak kedua waktu itu memang tensinya meningkat tapi Persib disiplin ya Disiplin menjaga ritme unggulan. Ritme pertahanan dijaga sama Persib. Akhirnya kita menang 3-0.